Baik, selamat siang saudara semuanya. Kita bertemu pada pertemuan agama kita untuk sesi yang keempat. Hari ini kita akan belajar tentang manusia atau memahami siapa manusia itu. Tetapi bukan dari segi biologisnya ya, tetapi dari segi rohaninya tentunya. Pemahaman rohani kita tentang siapa manusia itu. Nah, mari kita melihat di sini. Dari asal-usul kita meyakini bahwa semua yang ada di dunia ini punya sumber. Ada sumbernya. Demikian juga dengan kehidupan. Jadi hidup itu ada sumbernya. Alkitab menjelaskan bahwa sumber hidup manusia itu adalah Allah. Saya ulangi. Sumber hidup manusia itu Allah. Kejadian pasal 2 menunjukkan bagaimana Allah menciptakan manusia lalu menghembusi nafas hidup. Manusia menjadi hidup karena dihembusi nafas hidup oleh Allah. Kemudian Yohanes pasal 1 ayat 3-4 berkata, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh Allah. Tanpa Dia, tanpa Allah, tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Artinya apapun yang ada di dunia ini, yang hidup di dunia ini, semuanya bersumber dari Allah. Prinsip agama seperti ini. Ya. Kemudian maksud dihembuskannya nafas hidup ke lubang hidung manusia dalam Kejadian 2 itu, atau maksud Allah menjadi sumber hidup bagi manusia itu, punya pemahaman yang pertama bahwa manusia itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kalau saudara dapati, saudara kita yang muslim, sering ada orang meninggal berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sama dengan Pengkhotbah pasal 12 ayat 7 sesungguhnya. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi segala yang dari Allah akan kembali kepada Allah, kembali pada asalnya. Itu pemahamannya. Jadi manusia itu hidup milik Allah. Kemudian hidup manusia itu bergantung dan berada dalam genggaman Allah Sang Pencipta. Jadi kita nggak boleh sombong. Maaf ini saudara boleh merasa sombong hari ini sehat, kuat dan sebagainya. Tetapi ingat, hidupmu itu bergantung pada genggaman Tuhan. Kalau Allah sudah tidak menghendaki, sekali sabda, sekali jentik, selesai hidup kita. Ya, hidup manusia bergantung pada Allah. Nah, kalau hidup manusia bergantung pada Allah dan manusia itu adalah milik Allah, lalu untuk apa Allah menciptakan manusia? Perhatikan bawahnya. Tujuan hidup manusia bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kemuliaan Allah. Jadi ada satu maksud Allah menciptakan manusia. Kalau sekedar menjadi pelengkap bagi dunia, rasanya Allah sudah menciptakan hewan-hewan, tumbuhan. Sudah cukup, saudara. Jadi tidak perlu ada manusia. Tetapi waktu Allah bicara tentang bagaimana ada satu ciptaan yang bisa memuliakan Allah, yang berbeda dari ciptaan yang lain, maka Allah menciptakan namanya manusia. Nah, kalau melihat runutan penciptaan itu, ya, bagaimana manusia milik Allah, bagaimana hidupnya bergantung pada Allah, tujuannya bukan untuk diri tapi untuk Allah. Tidak ada kata lain, sebenarnya manusia harus tunduk pada Allah. Saya ulangi, harus tunduk pada Allah, takluk pada Dia saja. Nah, ironisnya sekarang kan manusia lupa bahwa hidupnya itu ada nafas dari Allah. Kemudian tidak merasa dirinya milik Allah, tidak merasa bergantung pada Allah, tidak merasa punya tujuan untuk memuliakan Tuhan, apalagi harus tunduk. Rasanya ini yang membuat manusia masa kini hidupnya, maaf kalau kita mau dapati, tidak jauh seperti kasar ini ya, binatang pada umumnya. Jadi yang kuat itu yang menang dan seterusnya. Bahkan seringkali yang lemah dikorbankan oleh yang kuat. Ini seperti hukum rimba. Tidak demikian semuanya. Allah menghendaki manusia hidup memuliakan Dia. Itu sebabnya kenapa manusia diberi roh, supaya dapat mengenal Allah. Itu perbedaan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah dengan makhluk ciptaan yang lain. Ya. Manusia diberi roh. Roh itu yang membuat manusia nanti ada interaksi dengan Tuhan. Nah, saudara bandingkan
Tidak ada makhluk ciptaan Allah kecuali manusia yang bisa berinteraksi dengan Allah. Karena bedanya apa? Roh. Ya. Nah, manusia itu dicipta segambar dengan Allah. Nah, kata segambar dapati bukan berarti punya wajah seperti Allah, tidak. Bentuk seperti Allah, tidak. Kata segambar itu punya maksud bahwa segala sesuatu yang ada pada manusia itu juga ada pada Allah. Saya ulangi, jangan dibalik ya. Segala sesuatu yang ada pada manusia itu ada pada Allah. Karena apa? Segambar dengan Allah. Tetapi apa yang ada pada Allah belum tentu ada pada manusia. Jangan dibalik atau jangan terbalik pemahamanmu. Yang ada pada diri kita itu Allah punya. Ya, apa itu? Mari kita lihat. Akal budi. Ya, kita diberi akal budi, Allah punya akal budi. Buktinya apa? Dia menciptakan alam semesta ini dengan masif, terstruktur bagus, tidak asal-asalan. Ya, bagaimana ia awal menciptakan dari apa? Bumi gelap dan terang, memisahkan air dan darat, kemudian memberi cakrawala, mengisi langit dengan benda-benda langit yang bersinar, kemudian turun lagi bagaimana menciptakan tumbuh-tumbuhan, lalu dari laut, udara diciptakan tanaman, baru menciptakan manusia. Manusia yang terakhir, kenapa? Karena segala kebutuhan hidup manusia ada setelah manusia diciptakan. Andai kata diciptakan dari awal, mau makan apa manusia? Ini contoh bagaimana Allah itu punya akal. Dan kita punya karena apa? Kita diberi akal oleh Tuhan. Kesusilaan, ya, etika, kemudian kepribadian, lalu juga kerohanian. Manusia diberi oleh Tuhan karena apa? Tuhan yang punya semua ini. Ya, saya ulangi. Ini bagian yang manusia dapat dari Tuhan. Itu makna segambar. Segala yang ada pada kita itu ada pada Allah. Manusia diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Kita diciptakan dengan rupa, dengan sifat, dengan akal, dengan kepribadian seperti Tuhan. Kemudian dari semua ini, saudara, akal, kesusilaan pribadi itu mengantar manusia mengenal siapa? Mengenal Allahnya. Tadi disinggung di slide sebelumnya, manusia diberi roh oleh Tuhan supaya bisa interaksi mengenal Allah. Nah, dari ini, dari apa yang Allah punya ini diberikan pada manusia, manusia bisa mengenal Allah. Dan Allah dapat bergaul dengan ciptaannya. Melalui apa? Bagaimana manusia sembahyang, ada interaksi dalam doa, ada pujian dan sebagainya. Ini bentuk bagaimana Allah dapat bergaul dengan ciptaannya. Allah berfirman lewat firman-Nya, kemudian manusia merespon dalam doa dan pujian, dan seterusnya. Saudara dapati, ini namanya manusia. Kita makhluk yang berbeda. Allah hanya bicara kepada manusia, tidak pada makhluk yang lain. Ya, coba Anda bayangkan, kira-kira apakah ada makhluk selain manusia yang berdoa? Tidak ada ya. Jadi kalau saudara sok mendengar pada waktu ada adzan berkumandang, lalu ada suara anjing ikut menggonggong, dan sebagainya. Sesungguhnya itu naluri anjing, dan tidak semua anjing begitu. Ya. Karena apa? Ada suara keras kemudian ikut menggonggong. Kenapa? Itu naluri. Tapi apakah dia sembahyang? Tidak. Tidak. Apakah dia berdoa? Tidak. Yang bisa berdoa dan sembahyang hanya manusia. Karena apa? Punya roh yang diberikan Allah. Ya. Ini. Nah, lihat. Manusia yang suci itu mencerminkan kesucian Allah. Pada awal diciptakan manusia dalam kondisi yang suci. Tidak ada cacat, tidak ada dosa. Manusia interaksi dengan Allah di Taman Eden. Dan itu baik. Ya. Manusia bersusila berarti bahwa ia tahu yang baik dan yang jahat. Dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Tadi, ini masalah kesusilaan. Ya. Tahu yang baik dan yang jahat. Allah tahu yang baik dan yang jahat. Ia mengusir Lucifer keluar dari surga pada waktu Lucifer mencoba untuk menyaingi kekuasaannya. Ya, tidak mau melain dan berontak di surga, maka diusir
jadilah iblis, setan, dan seterusnya. Jadi mana yang baik dan jahat Allah mengerti. Ini bentuk kesusilaan. Kemudian dari bentuk kepribadian manusia diberi akhlak, sehingga kita bisa melakukan mana yang baik, mana yang tidak. Kita tahu, oh ini baik benar bagi saya dan tidak. Ini bentuk dari kepribadian kita, ya. Nah, dari rohani jelas tadi ada interaksi. Jadi manusia awalnya diciptakan luar biasa oleh Allah dengan berbagai kelebihan ini. Namun, nah ini yang elok juga dari Allah ini ya. Walaupun Allah menciptakan manusia, manusia itu miliknya, hidupnya bergantung pada Dia dan seterusnya tadi. Jadi, tetapi perhatikan, manusia itu diberi kebebasan oleh Allah untuk memilih. Ini bentuk dari kepribadian. Jadi manusia bebas menentukan dirinya sendiri. Manusia tidak harus mengikuti apa yang dimau Tuhan. Jadi artinya tidak seperti robot, tetapi dia sebagai pribadi bebas memilih dan menentukan pilihan hidupnya. Ini keunikan manusia sebagai ciptaan Tuhan. Keunikan diciptakan segambar serupa dengan Allah. Jadi Allah tidak mau mensetir manusia. Tidak. Manusia bukan robot ciptaan Tuhan, tapi manusia adalah makhluk mulia yang diciptakan oleh Allah, yang tujuannya untuk memuliakan Dia, namun diberi kebebasan. Anda juga bebas, mau memuliakan Allah atau tidak, itu pilihan saudara. Kemudian kita melihat ini, ya, tujuan yang lain kita melihat dalam Kejadian pasal yang ke-1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, marilah kita singgung kemarin ya, kata kita itu arti jamak, tentang ketritunggalan sudah muncul pada kitab Kejadian dulu. Menjadikan manusia segambar, menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Manusia diciptakan oleh Allah juga dengan tujuan supaya apa? Mereka berkuasa atas bumi. Jadi berkuasa atas bumi, atas ikan di laut, burung di udara, ternak seluruh bumi, segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Allah mengendaki bumi yang diciptakan itu bisa terjaga dengan baik, dan itu diserahkan mandat kepada manusia. Jadi manusia itu punya mandat ilahi untuk memelihara bumi dan segala isinya. Firman-Nya supaya berkuasa, punya maksud manusia bertanggung jawab dengan tugas tersebut. Kata berkuasa itu bukan arti semena-mena, tetapi punya tanggung jawab. Bagaimana bumi itu lestari, bagaimana ikan-ikan di laut itu bisa terus ada, bagaimana burung-burung di udara terus juga ada eksistensinya, bagaimana ternak itu bisa mencukupi kebutuhannya, bagaimana bumi tetap langgeng bisa digunakan hidup manusia, dan seterusnya. Ini harusnya menjadi tanggung jawab manusia. Kenapa? Supaya kalau buminya terjaga, Allah dimuliakan dengan apa yang dibuat oleh manusia. Jadi manusia itu bisa memuliakan Allah kalau dia menjaga bumi dan isinya. Ironis memang kalau masa-masa ini kita melihat bagaimana manusia mengeksploitasi bumi luar biasa ya. Bahkan tidak membuat bumi menjadi tempat kemuliaan Tuhan. Saudara dapati sampah-sampah di kota besar, kali penuh sampah dan sebagainya. Apa itu bentuk tanggung jawab manusia? Pertanyaan untuk saudara dan saya. Nas ini juga mengajar kepada kita bagaimana kita menghargai keberadaan lingkungan kita. Ya, bagaimana menghargai lingkungan kita. Karena apa? Kita hidup di bumi ini. Kalau kita tidak menghargai bumi itu sendiri, jangan berharap kita bisa menikmati hidup di bumi ini. Ini. Nah, kalau Allah menciptakan manusia dengan demikian baik, serupa segambar dengan Allah, tapi kenapa bisa sampai seperti ini? Kenapa bisa muncul ada dosa dan sebagainya? Ya, nah, kejatuhan dosa dalam manusia dalam dosa itu kita runut kemarin ya, kemarin tadi ya. Jadi bagaimana kejatuhan dalam dosa itu karena apa? Akibat kehendak bebas mereka, pilihan bebas mereka sebagai perwujudan pribadi. Mereka bebas milih ikut Allah atau tidak. Nah, sebagai pribadi ia bebas memilih, menentukan ikut suara Allah atau suara yang lain. Nah, dalam konteks di Taman Eden, Kejadian pasal yang kedua, saudara akan dapati 2 dan 3 itu bagaimana selesai Allah menciptakan manusia di Eden, kemudian Allah memberi kebebasan. Segala
pohon yang ada di taman ini boleh kau makan buahnya. Boleh kau makan buahnya. Allah memberi kebebasan. Semuanya boleh dimakan. Tetapi buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat jangan. Kalau orang tua masa dulu berkata buah koldi itu jangan dimakan. Jadi semua boleh dilakukan, makan boleh, bermain di Eden boleh, tetapi buah pengetahuan yang baik dan jahat itu jangan dimakan. Ya, saya ulangi ya. Jadi Allah memberi kebebasan kepada manusia untuk makan apa saja kecuali buah pengetahuan baik dan jahat. Hanya satu yang dilarang Tuhan. Ya. Allah juga menyampaikan akibat makan buah itu. Artinya larangan dari Allah itu bukan tanpa maksud. Allah memberi larangan dan dia menjabarkan kenapa dia melarang. Ini bentuk aturan yang jelas, ya, bentuk sangat jelas sekali. Tapi ironis kalau saudara baca pada pasal yang ketiga, kemudian manusia jatuh dosa karena apa? Manusia lebih mendengar suara iblis melalui ular ketimbang firman Tuhan. Iblis membujukinya, ya. Nah, berarti kan manusia justru mendengar suara iblis daripada perintah Allah. Iblis menyesatkan manusia dengan memutar balikkan fakta. Iblis memberi keterangan yang berbeda, yang kelihatannya baik. Kalau saudara baca Kejadian 2:16, 3-5, manusia rupanya didorong oleh iblis melanggar supaya mereka menjadi seperti Allah. Maksudnya apa? Tahu yang baik dan yang jahat, padahal mereka sudah punya. Mereka sudah diberi sifat-sifat itu. Tetapi menjadi seperti Allah itu keinginan manusia. Jadi kalau seperti Allah kan merasa wah sama dengan Allah, bisa ini dan sebagainya. Masalah tahu yang baik yang jahat, mereka sudah mengerti itu. Nah, perhatikan kelanjutannya ya. Perempuan atau Hawa percaya pada keterangan iblis karena melihat buah itu. Kelihatan baik, sedap dimakan, serta memberi pengetahuan. Ia tahu firman Tuhan tapi tidak percaya firman itu benar. Akhirnya terjadilah dosa atau pelanggaran yang pertama kali yang merusak rencana Allah akan hidup manusia. Saudara cermati ini. Yang membuat manusia jatuh dosa pertama kali adalah bujukan iblis. Dan siapa yang dibujuki? Wanita, Hawa. Ini. Itu sebabnya kenapa dalam konteks orang-orang Yahudi mereka berkata Hawa atau wanita itu adalah penyebab dosa. Kemudian di konteks yang lain seringkali wanita itu dianggap nomor 2 karena apa? Karena mereka penyebab manusia jatuh dosa. Kalau kita melihat juga dalam masa kini sama ya. Di keluarga itu penyebab borosnya keluarga itu juga kebanyakan siapa? Wanita. Betul ya? Nah, karena apa? Selalu melihat yang baik. Ada tas baik, sepatu baik, baju baik. Nah, sedap dimakan kalau buah itu, sedap dipakai dan memberi pengetahuan. Jadi ada sesuatu yang membuat wanita itu tergelitik untuk melanggar firman Tuhan. Sesuatu yang dipandang. Ingat, dosa itu awal jatuh dari pandangan mata. Dibuai dengan keinginan, kemudian ditindaklanjuti dengan perilaku atau perbuatan berakibat pada kematian. Jadi akhirnya terjadi pelanggaran. Nah, dalam Perjanjian Lama kata dosa disebut dengan bet, ya, yang berarti gagal atau luput, atau pasya atau awon yang artinya pemberontakan. Jadi dosa itu gagal untuk mengikuti aturan Tuhan. Dosa itu berarti pemberontakan. Dosa itu tidak taat. Dosa itu melenceng dari tujuan semula atau menyimpang. Dosa berarti tidak sesuai dengan tujuan. Ini pengertian umum. Ya. Kemudian akibat dosa bagaimana? Rusaklah hubungan manusia dengan Allah dan manusia dengan sesamanya. Kejadian pasal 3 menjelaskan seperti itu. Akibat dosa apa? Manusia rusak hubungan dengan Allah. Mereka mengalami keterpisahan dengan Allah, diusir dari Eden, kematian rohani. Kemudian bagi manusia, terutama wanita, Allah berkata, engkau akan sakit waktu mengandung dan melahirkan. Jadi ada kesakitan dalam melahirkan. Itu akibat dosa manusia.
Saya tidak tahu apakah andai kata manusia tidak jatuh dalam dosa, kemudian apakah waktu melahirkannya juga nyaman-nyaman saja, tidak jelas. Tapi yang jelas Allah berkata, karena engkau mendengar suara iblis, maka engkau akan sakit waktu mengandung dan melahirkan. Kemudian manusia akan mengalami kelelahan dan susah payah mencari rezeki. Bahkan sampai rambutnya memutih manusia masih mencari rezeki. Allah berkata dalam Kejadian pasal yang ketiga, dan sampai sekarang kita masih dapati orang-orang tua yang rambutnya putih-putih masih kerja keras untuk mencari rezeki. Rasanya sesuai apa yang dikatakan Tuhan itu. Kemudian bumi terkutuk dengan semak dan duri. Ya, maksudnya hasil yang diharapkan kadang tidak seperti yang diinginkan. Nek lagune sapa kuwi, nandur pari tukule suket teki. Nah itu seperti ini saudara. Jadi yang muncul adalah semak dan rumput diri. Lalu ada kematian jasmani, ada batasan hidup karena apa? Kedagingan mulai kehilangan roh citra Allah. Kemudian ada keterbatasan hidup, manusia tidak lagi hidup kekal tetapi dibatasi oleh kekuatan daging kita. Ini, dan yang paling tidak menyenangkan itu adalah sifat dosa itu menjalar kepada keturunan. Bukan dosa itu diturunkan, tidak, tapi sifat dosa itu diturunkan pada keturunan setelahnya. Ya, dosanya tidak diturunkan, tetapi sifat dosa itu, maksudnya gimana? Sifat dosa itu adalah keinginan berbuat dosa atau keinginan melanggar itu diturunkan menjadi bagian atau naluri manusia. Makanya tidak usah diajari berbohong. Saya beri contoh itu, anak kecil itu bisa berbohong. Walaupun orang tuanya baik, anak kecil bisa berbohong. Ini contoh sifat dosa yang diturunkan. Ini gambarannya. Jadi dulu manusia itu sebelum jatuh dosa berhubungan dengan Allah dengan baik. Ya, mereka mengalami hidup kekal dan seterusnya. Tapi kemudian setelah manusia melanggar, terjadilah pemisahan. Dosa memisahkan manusia dari Allah. Ini, manusia tidak lagi hidup kekal tapi mengalami kebinasaan. Kenapa? Karena manusia berdosa sementara Allah itu suci. Karena Allah suci tidak akan bergaul dengan yang berdosa. Karena manusia melanggar padahal Allah itu adil. Karena adil maka yang salah harus dihukum. Nah, ini dipisahkan oleh dosa. Manusia memisahkan, dosa memisahkan manusia dari Allah. Ini, lihat ayat yang mendukung, semua orang berdosa, upah dosa maut, hukum itu pasti. Jadi jelas, semua orang berbuat, tidak ada kecuali saudara dan saya, semua berdosa. Mulai zaman Adam sampai kapanpun berdosa. Ya. Nah, tetapi perhatikan, Allah itu bukan Allah yang pendendam, tapi Allah pengasih. Sifat Allah kan ada kasih dan sebagainya kan. Nah, Allah itu pengasih. Walaupun manusia terpisah dari Tuhan, harus mengalami kematian rohani dan jasmani, tetapi Allah itu tidak tinggal diam. Manusia tidak mungkin bisa membangun hubungannya seperti ini lagi dengan Tuhan. Ini tidak mungkin bisa utuh lagi. Maka kemudian Allah menunjukkan kasih-Nya dengan cara apa? Mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, mereka yang mengalami kematian rohani, akan mengalami kematian jasmani, terpisah dari Tuhan ini, mereka yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Melalui siapa? Diri Yesus Kristus, Allah yang menjelma menjadi manusia. Kita sudah bahas tentang penjelmaan itu ya pada pelajaran yang kedua ya. Tentang penjelmaan itu. Allah menjelma untuk apa? Untuk menolong manusia, sebab tidak ada manusia yang bisa menolong sesamanya kepada hidup yang kekal kepada Tuhan. Ini, kalau saudara baca sejarah tentang peluncuran Apollo dan seterusnya, ada namanya Yuri Gagarin, kemudian Neil Armstrong, ada satu astronot yang kemudian berpikir, saya mau naik ke bulan untuk melihat di mana surga itu ada. Tapi setelah mereka turun, mereka awalnya beragama, naik, begitu turun, lalu kemudian menjadi ateis karena berpikir apa? Ternyata tidak ada surga di atas. Itu. Sehingga mereka menjadi tidak percaya kepada Allah, tidak beragama lagi. Ini satu tantangan bagi orang yang beriman. Nah, kemudian Yohanes 14,
Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Prinsipnya kita orang yang mengalami mati rohani, mati jasmani, itu akan bisa datang kepada Allah, bisa melewati dosa itu dengan penebusan Yesus yang disalib itu. Ini ya. Nah, keselamatan manusia, kembali tadi ya, keselamatan itu melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Yesus datang untuk menebus dosa, mengampuni manusia dan menyelamatkan orang percaya melalui apa? Kematian dan kebangkitannya. Ini keselamatan manusia. Langkah yang harus dilakukan bagaimana supaya saya selamat? Sadar dengan dosa. Ingat, manusia sudah dalam dosa. Ya, harus sadar. Kalau sudah sadar bagaimana? Bertobat. Bertobat berarti berbalik kembali. Berbalik 180 derajat arahnya. Ya, yang semula ke barat kemudian ke timur. Yang semula tidak menyembah Allah kemudian berbakti kepada Allah. Lalu yang ketiga, beriman kepada Kristus. Beriman berarti menyerahkan dirinya segalanya kepada Kristus. Jadi langkah keselamatan itu manakala kita sadar akan dosa, bertobat dan percaya kepada Kristus, manusia selamat dalam hidupnya. Itulah manusia. Manusia itu ciptaan Allah yang sempurna, diberi citra dan rupa Allah, tetapi jatuh dosa karena kebebasan dirinya. Ya, tetapi Allah tidak tinggal diam. Allah mengasihi lalu mengirimkan Yesus Kristus. Tetapi syaratnya adalah harus sadar akan dosa, bertobat dan beriman kepada Dia. Ini pelajaran kita hari ini. Sampai di sini, Tuhan memberkati kita.